Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa wanita muslimah dalam video berikut ini. Wanita, tahukah kamu? Mungkin ada beberapa yang tidak kalian tahu dan mungkin juga ada beberapa yang tidak kalian ingat. Banyak dari kita yang mungkin melupakan wanita-wanita muslimah yang bersejarah dan berperan penting dalam Islam, yang bertarung dengan hidupnya, yang berkorban demi Nabi, bahkan masih banyak yang lainnya. Mari kita simak video berikut ini untuk menambah pengetahuan tentang sejarah wanita muslimah dan mengingat untuk pengajaran bagi diri kita dan orang lain. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapakah wanita yang pertama kali tinggal di Masjidil Haram? Oke, jawabannya, tahukah engkau bahwa yang pertama kali tinggal di Masjidil Haram adalah wanita? Itulah ibunda kita, Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini dia penjelasan dari ibunda Siti Hajar. Pertama, sejarah Mekah itu memang berawal dari perempuan mulia satu ini guys, yaitu ibunda kita Siti Hajar. Lalu, siapakah bunda Siti Hajar ini? Dia adalah istri Nabi Ibrahim alaihi salam dan ibu dari Nabi Ismail alaihi salam. Siti Hajar ini pada awalnya merupakan budak yang membantu Sarah. Siapakah Sarah itu? Sarah itu juga adalah istri dari Nabi Ibrahim, guys. Ia didatangkan dari tanah Kan'an untuk menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Mekah. Waktu itu, Sarah belum juga hamil, sementara ia sudah semakin menua. Cintanya dia kepada suaminya membuat dia berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai penerus perjuangan Nabi Ibrahim, guys. Maka dari itu, ia pun meminta Siti Hajar untuk menjadi madunya, yaitu menikah dengan suaminya, Nabi Ibrahim. Ia ingin Siti Hajar bisa memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim. Namun, Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam rasa cemburu. Dan ketika Siti Hajar, seorang madunya, mampu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Sarah pun diliputi rasa cemburu yang begitu hebat, guys. Ia pun berjanji tidak akan mau tinggal dengan Siti Hajar dan anaknya dalam satu atap. Pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan bayinya Ismail, ke tanah Mekah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh, sangat jauh. Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi yang baru lahir hingga tiba di tanah Mekah. Pada waktu itu, Mekah sangatlah tandus. Tak ada pohon, tak ada air, dan sepi dari manusia. Saat itu, mereka melihat ada bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung hujan. Dan dari situlah Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda Siti Hajar dan bayinya, yaitu Nabi Ismail. Itulah kisah singkat dari awal kenapa ibunda Siti Hajar itu adalah wanita pertama kali yang tinggal di Masjidil Haram. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Siapakah wanita yang pertama kali beriman kepada Rasul? Jawabannya adalah, tahukah engkau bahwa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah wanita? Itulah istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, wanita mulia yang satu ini juga disebut juga dengan Ummul Mukminin. Apa sih Ummul Mukminin itu? Ummul Mukminin itu adalah ibu orang yang beriman. Nah, Ibunda Khadijah itu dipinang Rasulullah saat usianya sudah 40 tahun ya guys. Sedangkan Rasulullah masih 25 tahun. Wah, jaraknya jauh banget. Dikutip dari buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah, Ibunda Khadijah itu biasa dipanggil dengan sebutan Ummu Hindun. Pada zaman jahiliyah, Ibunda Khadijah dipanggil At-Tahirah, wanita suci, karena selalu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Wah, subhanallah. Orang-orang Quraisy
waktu itu menganggap Ibunda Khadijah itu sebagai pemimpin perempuan Quraisy. Namun, Ibunda Khadijah merupakan perempuan tangguh yang tetap setia menemani perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Jasa besar Ibunda Khadijah lainnya ketika Rasulullah menyepi di Gua Hira, yang kemudian wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menyepi di Gua Hira itu, Ibunda Khadijah yang menyediakan segala perbekalan Rasulullah. Masya Allah, baik banget nih Ibunda Khadijah ya. Ibunda Khadijah pula orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulullah serta membenarkan risalah-risalahnya. Ibunda Khadijah juga merupakan perempuan dengan kekayaan yang melimpah ruah. Wah, Ibunda Khadijah ini keren banget. Atas dasar itu, Bunda Khadijah menerima Rasulullah bekerja di usaha dagangnya, guys. Jadi Bunda Khadijah ini punya usaha perdagangan ya, guys. Lalu, Bunda Khadijah kemudian mengirim Rasulullah ke Basrah untuk membawa barang dagangan Bunda Khadijah selama 3 bulan lamanya. Nah, sekembalinya dari Basrah, Bunda Khadijah mengajukan lamaran agar dinikahi oleh Rasulullah. Nah, itu dia kisah cinta yang masih sampai sekarang itu masih diingat oleh kaum-kaum remaja, di mana Bunda Khadijah itu berani mengutarakan cintanya dia kepada Rasulullah dahulu, gitu dia. Jadi Bunda Khadijah kemudian mendampingi Rasulullah selama 25 tahun sebelum akhirnya meninggal dunia 3 tahun sebelum masa hijrah. Sehingga para ulama menyebut Bunda Khadijah merupakan satu tokoh besar dari 3 perempuan Islam. 2 perempuan lainnya yaitu Fatimah dan Aisyah. Wah, keren. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi memuji Bunda Khadijah, di mana menurut Sahih Muslim disebutkan terdapat 2 orang perempuan yang menempati posisi tertinggi dalam pandangan Allah, yaitu Maryam dan Khadijah. Oke, itu dia kisah dari Bunda Khadijah. Oke, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Siapakah darah wanita yang tumpah pertama kali di jalan Allah? Oke, jawabannya adalah, tahukah engkau bahwa darah yang pertama kali tumpah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah darah wanita? Itulah darah Syahidah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Nah, perempuan mulia yang ketiga ini adalah Syahidah Sumayyah, atau biasa disebut juga dengan Sumayyah. Sumayyah binti Khayyat adalah seorang hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Mughirah. Sumayyah dinikahkan kepada Yasir, pria pendatang yang akhirnya menetap di Mekah. Posisi Sumayyah yang sebatang kara membuatnya hidup serba berkesulitan, apalagi berada di bawah aturan-aturan yang berlaku semasa jahiliyah. Hampir tak ada kabilah yang sudi membelanya. Sang suami juga demikian. Yasir mendapati dirinya sebagai pendatang miskin. Untuk itu, dia berlindung pada Bani Makhzum. Seperti sang istri, Yasir juga hidup di bawah kekuasaan Abu Hudzaifah. Dari pernikahannya dengan Sumayyah, lahirlah 2 orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidullah. Seiring berjalannya waktu, Ammar kian menjadi seorang yang dewasa. Suatu hari, Ammar mendengar dakwah yang diajarkan oleh seorang insan yang mulia, Sang Al-Amin Muhammad bin Abdullah. Ia merasa tertarik dengan agama Rasulullah SAW itu. Ammar pun mendapat hidayah dan memutuskan memeluk Islam. Ammar pun pulang ke rumah dengan berstatus sebagai muslim. Ia menemui kedua orang tuanya. Ammar kemudian menawarkan Islam kepada kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Ternyata kedua orang tuanya dan juga sang adik menyambut gembira ajakan itu. Lalu, kabar masuk Islamnya Sumayyah dan keluarga kecilnya itu mengundang kemarahan kaum kafir Quraisy. Mereka, termasuk Bani Makhzum, menyiksa keluarga Sumayyah seluruhnya. Di hadapan para penyiksa, keluarga Sumayyah tetap teguh mempertahankan iman dan Islam di dadanya. Bermacam-macam siksaan yang dijatuhkan kepada keluarga ini, guys, agar mereka keluar dari agamanya. Salah satunya,
keluarga ini dipaksa keluar ke padang pasir ketika keadaannya itu sangat panas dan menyengat. Mereka bahkan membuang Sumayyah ke tempat yang sangat jauh. Tak hanya itu, mereka juga menaburi Sumayyah dengan pasir yang sangat panas, lalu meletakkan sebongkah batu yang berat dan besar di atas dadanya. Namun, tak terdengar sedikit pun rintihan dan ratapan dari Sumayyah, melainkan ucapan ahad, ahad, ungkapan tentang keteguhan akad tauhid yang terus keluar dari mulut Sumayyah binti Hayat. Ia terus mengulang kata-kata itu. Begitu pula yang dilakukan Yasir, Ammar, dan Ubaidullah. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keluarga Muslim ini tengah disiksa dengan kejam, guys. Beliau kemudian menadahkan ke langit dan berseru, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah itu, maka ia pun semakin tegar dan menghadapi berbagai macam siksaan. Bahkan dengan berani terus mengulang sebuah kalimat, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Begitulah Sumayyah binti Hayat telah merasakan manisnya keimanan. Ia meninggal saat memperjuangkan akidahnya. Hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Yasir, ia juga mengambil keputusan yang sama dengan istrinya. Sementara itu, kaum kafir terus melampiaskan kekesalannya kepada Sumayyah dan keluarganya. Akhirnya, salah satu dari mereka menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya kepada Sumayyah binti Hayat. Maka, hilanglah nyawa dari raga yang beriman dan suci itu. Sumayyah adalah wanita pertama yang syahid dalam mempertahankan Islam. Nah, itu dia kenapa Sumayyah bisa menjadi perempuan yang darahnya tumpah pertama kali untuk di jalan Allah. Ia meninggal dengan menunjukkan keberanian dan keimanan yang kuat. Mari kita lanjut pertanyaan berikutnya. Surah apakah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang wanita? Nah, ini dia jawabannya. Tahukah engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dan di dalamnya ada surah bernama wanita, yaitu An-Nisa. Itulah surah keempat dan surah terpanjang keempat dalam Al-Quran. Ada 176 ayat setelah Al-Baqarah 286 ayat, Al-A'raf 206 ayat, dan Ali Imran 200 ayat. Sementara surah Ar-Rijal laki-laki tidak kita temukan di dalam 114 surah. Nah, di dalam Quran surah An-Nisa itu sendiri, kalian bisa memahami dari setiap ayat-ayat yang menjelaskan tentang wanita. Karena di dalam Quran surah An-Nisa itu mengupas tuntas tentang yang namanya wanita, tidak seperti surah-surah yang lain. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya guys. Ini dia pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada wanita? Ini dia jawabannya. Tahukah engkau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian agar bersikap baiklah terhadap wanita." Itulah kalimat yang beliau ulang-ulang hingga 3 kali dalam khutbah perpisahan beliau wada sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita semua selamanya. Lalu, Ali bin Abi Thalib juga berkata, "Hormatilah wanita, karena wanita adalah ibu dari umat manusia." Nah, tentang hadis Rasul yang menganjurkan untuk selalu berbuat baik kepada wanita, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya." Nah, di sini ayat ini menunjukkan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan istri sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang harus dijaga, guys. Nah, harus jaga istri itu harus dijaga. Ia adalah salah satu nikmatnya yang wajib disyukuri sebagaimana yang diperintahkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oke, dan di antara perintah-perintah yang sangat beliau tegaskan dan sering beliau sebut-sebut ialah hak wanita yang lemah ini. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengetahui haknya atas kita dan menuaikan hak tersebut dalam bentuknya yang paling sempurna. Saudaraku yang tercinta, dengarlah akan hak-hak istrimu, sehingga engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, serta mengikuti perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkenan dengan hal itu juga engkau tidak menzaliminya, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang pertama, satu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya, dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita. Nah, gitu deh. Karena kita harus saling berbuat baik, walaupun kita juga sesama wanita. Ini dia pertanyaan selanjutnya. Apa kelebihan dari memiliki 3 orang anak wanita? Nah, jawabannya adalah, tahukah engkau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki 3 anak wanita, kemudian mendidiknya dan berhasil baik dalam pendidikannya, maka itu akan menjadi pembebas baginya dari api neraka. Lalu sahabat bertanya, bagaimana jika hanya 2 anak wanita saja, wahai Rasulullah? Jawab Rasul, 2 anak wanita pun bisa. Kata sahabat lagi, bagaimana bila hanya 1 anak wanita saja, baginda Rasul? Jawab Rasul, 1 anak wanita pun juga bisa. Nah, karena di sini kita membahas tentang yang namanya wanita, ternyata mempunyai 3 anak perempuan itu mempunyai keistimewaan yang tinggi. Khusus untuk anak perempuan, ternyata memiliki keistimewaan jika orang tuanya mampu mendidiknya dengan baik, maka dia bisa menghalangi orang tuanya dari api neraka, guys. Masya Allah. Sungguh luar biasa banget wanita ini kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari sahabat Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar, memberi makan, minum, dan pakaian dari jerih payahnya, niscaya mereka bagi ayahnya akan menjadi penghalang dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan keutamaan tersebut bagi siapa saja yang memiliki beberapa pun jumlah anak perempuan yang dididik dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh mereka, sebagaimana dalam hadis lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, datang padaku seorang wanita bersama 2 anak perempuannya. Dia meminta sesuatu dan aku tidak memiliki apapun kecuali 1 butir kurma. Lalu aku memberikannya kepada wanita itu. Lalu dia membaginya menjadi 2 di antara kedua anaknya dan dia tidak memakannya sama sekali. Lalu dia berdiri dan keluar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, lalu aku menceritakan hal itu. Beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu adalah hadis yang mengatakan keistimewaan dari mempunyai 3 orang anak perempuan. Jadi kalau kita memiliki anak perempuan, bersyukurlah, karena dia bisa menjadi penghalang bagi kita dari api neraka, insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa kemuliaan yang dimiliki wanita? Iya, jawabannya sudah sangat jelas. Tahukah engkau
bahwa surga itu terletak di bawah kaki ibu, yaitu wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Lalu, adakah kemuliaan yang melebihi semua ini bagi wanita? Katakanlah, wahai para wanita, alhamdulillahi a'la nikmatil Islam. Jadi, jika engkau mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak memuliakan wanita, maka engkau mengambil sebuah kesimpulan yang salah besar. Sebenarnya kita semua juga sudah paham dan sudah mengerti kenapa surga bisa di bawah telapak kaki ibu. Bahkan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, langkah-langkah seorang ibu itu menentukan jalan hidup anak-anaknya. Insya Allah. Karena secara agama, ibu yang berakhlak mulia, ibu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Setiap manusia lahir dari rahim ibu dalam keadaan lemah banget. Bayi itu disusui ibunya secara perlahan, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang lincah. Menjadi kita yang sekarang, menjadi kita yang mungkin gak bisa dihitung lagi bagaimana kita bisa hidup sampai sebesar ini dan sampai juga setua ini, bahkan selama ini. Seorang ibu mengasuh anaknya dengan kasih sayang dan anak itu terus tumbuh dan berkembang. Proses kehidupan manusia sepenuhnya ada di tangan ibu. Coba bayangin, kalau nggak ada ibu gimana? Perjalanan hidup anak manusia pada ibu ada pada langkah kaki ibu, sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi itu artinya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, begitu penjelasannya yang aku rangkum tentang kenapa surga itu bisa di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini dia pertanyaan yang terakhir. Apa yang dimaksud kecantikan wanita? Menurut pendapat aku, kecantikan seorang wanita bukanlah dari pakaian yang dia kenakan, bentuk tubuh yang ia tampilkan, atau bagaimana ia menyisir rambutnya. Kecantikan seorang wanita harus dilihat dari mata hatinya, karena itulah pintu hatinya, tempat di mana cinta dan kasih sayang itu ada. Nah, segitu dulu ya guys penjelasan dari aku. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, and share video-video aku. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.